Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nama saya Anton Gus dari Tangkil Tengah, Kedumuni, Pekalongan Gus. Ye, Yang mau saya tanyakan gimana caranya mengubur keakuan diri di bumi humul Gus. ye. Sebab yang saya alami waktu khalwat kayak masih susah gitu Gus. Dalam khalwat khusus, tetapi kalau dalam umum agak lumayan mudah gitu Gus. Gimana Gus caranya biar gampang gitu Gus? Mohon petunjuknya Gus. Sebetulnya itu sama, Pak. Untuk mengubur di bumi humul, keakuan kita itu sebetulnya antara di tengah umum dan di tengah khusus itu sebetulnya sistemnya sama. Cuman memang terkadang oleh karena di khusus itu berhadapan dengan ujian di dalam alam mukasafah itu seakan-akan itu susah. Yang kedua, kita masih terjerat merasa keakuan kita yang berkholwat atau berzikir. Lah, untuk memudahkan caranya bagaimana untuk mengubur di bumi humul keakuan kita itu hanya dengan cara ketika saat jenengan kholwat walaupun berzikir sirul asro di su'aul basiro biar lekas ke ainul basiro, langsung aja jangan pernah ada rasa keakuan kita yang melakukan. Langsung aja keakuan Allah dalam dirimu hidup yang melakukan, tapi iku gak kena dipeksa. Nanti dengan sendirinya akan muncul setelah dengan sendirinya keakuan jenengan iku hilang. Pertanyaannya, yang menghilangkan keakuan diri kita siapa? Allah sendiri. Yang memunculkan keakuan Allah itu siapa? Allah sendiri. Berarti mengalirlah seperti air, kemana itu mengalir. Jadi apa namanya? Sumeleh wa aslimulahu. Berarti ya wis pasrah. Bah saya itu dijadikan undi-undi, dijadikan jemblem, wis apa kata yang membikin, gitu aja. Kalau kita bicara proses ilmu gini, Pak, yo lekas dalam hatimu, jangan kau akui kalau kau yang kholwat, kalau kau yang berzikir. Nah terus ya wis langsung aja hidup dalam dirimu yang melakukan, itulah Allah sebetulnya. Ya udah, itu bahasa ilmu. Ketika dipraktekno wis pasrah. Pasrah pun jenengan pasrah, wis terserah. Ketika praktek lo ya isini mung pasrah. Ketika ilmu yaitu tadi, tapi ketika laku pasrah pun. Itu cara spesifik ketika Anda ingin mengubur di bumi humul. Lah, jikalau yang dimaksud maksud bumi humul itu andai kata biar coro ruhaniah sampai subur, maksudnya di pendem bumi humul duduk keakuan kita apa? Ketajalian Anda akok nonang Allah. Apapun yang terjadi pada diri jenengan, akukan terhadap akunya hidup sing jeru, berarti nanti munculnya subur hidup itu. Ini kalau yang dimaksud bumi humul di situ adalah keakuannya Allah. Berarti sampai kudu lebih besar mendatangkan apa? Gerakan utawa tekanan akune Allah kudu lebih dibesarkan.
Kalau jenengan membesarkan volume keakuan Allah dari dirimu, berarti bisa saya katakan keakuannya Allah kau pendem di bumi humul. Berarti subure hidup dalam hatimu akune Allah semakin melebar. Berarti makrifatnya semakin luas. Begitu. Oke, ada lagi. Saun masih ada? Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita dapatkan dari Allah baik secara Al-Quran maupun syair-syair tadi, hati kita harus beriman dengan benar kalau itu datangnya dari Allah. Jikalau hati ini sudah beriman kalau datangnya dari Allah, pasti ilmu itu akan membuahkan hasil menjadi ilmu yang bermanfaat. Jikalau ini jenengan amalkan, mesti akan ngeloberi terhadap keluarga, meloberi terhadap anak putu kita, atas kemanfaatannya, akan kebenarannya, atau atas kebarokahannya ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada khilaf dari diri saya, lah itu tadi aku boleh iling sing ditakokno api nek teko Gusti Allah iling ya, elek teko nafsune dewi. Lah niki wau tak jawab mumpung iling wis babah. Iku kalau kita memakai sistem syariat memang gitu Pak. Akibat dari perkara yang bagus datangnya dari Allah, akibat perkara jelek dari nafsu kita sendiri. Tapi kalau kita melangkah ke kelas lebih atas lagi, ke makrifat, nggak ada. Semuanya itu la farqa bainahuma, nggak ada bedanya, artinya semuanya datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Gus kula badhe tanglet, ada sesuatu hadis yang mengatakan di saat itu sahabat Rasulullah itu berkata, sungguh beruntung saya langsung bertemu dengan Rasulullah yang bisa menimba ilmu tauhid. Terus Rasulullah langsung menjawabnya, lebih beruntung lagi di akhir zaman umatku yang tidak pernah bertemu saya tapi bisa mempelajari ilmu tauhid. Nah, kata sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Al ulama warisatul anbiya. Nah, dari istilah al ulama warisatul anbiya tersebut, itu saya pernah mendengarkan dari ayat surat Ali Imran ayat 49. Itu ciri-cirinya al ulama warisatul anbiya, yang artinya Gus, Allah akan menjadikan Ali Imran ayat berapa Pak? Ayat 49. 49. Itu ciri-ciri dari tiga ciri tersebut Gus. Yang dimaksud ayat tersebut itu karena Al-Quran itu kan banyak istilah perumpamaan Gus. Nah, di situ yang artinya Allah menjadikan sebagian seorang rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dalam kurung mukjizat dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupkannya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Yang kedua, aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, buras, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di
rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu sebenarnya benar terdapat tanda kerasulan bagimu jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, dari maksud 3 ciri itu tadi, itu apa maksud menghidupkan seekor burung, yang kedua menyembuhkan penyakit kusta ataupun buras, yang ketiga menghidupkan orang yang mati. Itu maksudnya seperti apa, Gus? Itu jadi sesuatu tanda al ulama warisatul anbiya, supaya kita tidak keliru, Gus. Ngeten, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung itu hewan asali iku mati. Dengan mukjizat itu burung itu asalnya mati menjadi hidup. Artinya apa, Pak? Ketika jenengan iku melihat fisik burung, mata dohiriyah kita, ainul basyariyah ini ketika melihat burung, makhluk itu nggak punya status hidup, nggak punya. Tapi dia kok hidup. Ruhaniyah meripat hati sampai harus melihat Allah di situ. Ketika hati ini sudah bisa melihat Allahnya di situ, berarti kan bertemu. Berarti wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin wal dhahir. Dhahir berarti njaba jenengan, luar jenengan, berarti makhluk burung. Kalau jenengan mengatakan hati iman bahwasanya burung itu hidup, burung berarti bukan termasuk tanda penerus kanjeng Nabi. Tapi kalau hati sampean sudah bisa bertemu Allah di dalam burung, Anda pasti iman Anda bukan burung yang hidup. Burung itu tetap mati. Karena Allah disitulah seakan-akan burung itu hidup. Berarti hidup milik siapa? Milik Allah. Burung tidak bisa, tidak memiliki hak sifat hidup, nggak bisa. Berarti yang bersifat hidup adalah alladzi asra bi abdi, yang menggerakkan burung itu. Kalau hati seseorang sudah sampai di situ, imannya hanya Allah di situ yang hidup, maka itulah salah satu tanda kalau dia itu termasuk tabi'in. Kalau hadis al ulama warasatul al anbiya. 1, 2. Dengan mukjizat itu akan menyembuhkan penyakit kusta. Padahal penyakit ini nggak ada tombone iku kecuali dari Allah. Artinya apa? Jangan dianggap penyakit fisik, Pak. Ini penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Penyakit itu manakala kita dibiarkan tidak lekas sembuh, malah bertambah parah. Sebab apa dia itu kok ada penyakitnya, sehingga penyakit itu menutupi ruhaniyahnya terhadap Allah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih pengertian obat tentang penyakit hati, yaitu dinut tauhid. Dikasih pengertian atau tidak, dikandani atau tidak, diserukan atau tidak, diingatkan atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya penyakit itu nggak sembuh. Lah, mukjizat yang dimaksud
menyembuhkan penyakit kusta adalah penyakit hati, Pak. Penyakit hati obatnya di dokter-dokter spesial munggo dohir nggak ada. Nggak ada. Dokter Sutomo, dokter Iskandar, dokter apapun nggak ada obatnya penyakit hati. Yang ada hanya pada dokter di atas dokter. Sinten? Allah Subhanahu. Obatnya berbentuk dinut tauhid. Diterima, dilakoni. Baru penyakit hati saya suwe lama kelamaan akan hilang, sembuh. Yang kedua, yang ketiga, menghidupkan orang mati. Artinya apa? Hati sampean kali kula. Khatamallahu ala qulubihim. Hati yang mati di situ. Hati yang terkunci oleh niki hubbud dunya. Hati yang terhalang oleh dinding yang amat tebal yang disebut barzah. Ini makanya kata orang Jawa, batang urip. Paribasan lho nggih. Batang urip. Menungso urip iku sejatine mati. Yang dimaksud sing mati hatinya. Maksudnya hatinya mati, di dalam hati kita terkubur oleh perkara-perkara yang berkenaan dengan tauhid. Wow. Akhirnya jadi hati yang mati gak bisa sampai pada hidup. Laksana seperti wak tempe, wak tahu itu loh Pak. Iya, mau goreng diuyai jadi asin. Mau goreng gak diuyai yo gak jadi asin. Beda dengan ikan yang di laut. Diuyai koyo opo dengan air asin setiap detik bertahun-tahun tetap rasanya tidak asin. Artinya Pak, hati yang mati ketika di dunia olehnya mati terkubur oleh syahwat dunia, terpengaruh. Akhirnya rohaniah kita terkuasai oleh gebyare dunia yang disetir hawa nafsu tadi. Tapi bagaimana hati yang hidup? Ya laksana seperti ikan yang hidup di lautan. Apapun gebyare dunia nek hati iki urip, hati ini enggak mati, enggak terpengaruh Pak. Masih diletakkan di tempat miskin, gak menjadikan terhalangnya hati pada Allah. Walaupun diletakkan secara jasmani kaya, pangkat dan apapun gebiarin dunia mewah, gak menjadikan terpengaruh hati ini yang hidup akan menjadi mati. Gak sampai hati ini terpengaruh dengan gebiarin dunia. Tetap hati itu sekali Allah tetap Allah imani. Karena jawabannya hati yang hidup. Ikan tadi yang ngono, mengapa nggak asin ikan di lautan? Karena ikannya hidup. Coba nek ikan mati, gak usah sak jam, 5 menit ae asin kabeh. Nah terus maksudnya menghidupkan orang yang mati apa? Hati yang asalnya mati itu dihidupkan dengan ilmu amal istiqomah, ilmu ajaran dinut tauhid, amal praktek kholwat, istiqomah terus menerus. Akhirnya jadilah hati yang hidup. Oke, itulah mukjizat Allah. Siapa yang tanda-tanda seperti itu ada di dalam diri beliau, maka dialah sebagai penerus kajen Nabi. Makanya gak mudah orang beriman. Apa yang ku sampaikan estu Pak, saya ngalami sendiri 23 tahun saya menyerukan ini. Kebanyakan lari, boten lari moro lo yo, lari ngalih. Makanya jangan heran kalau pengajian tentang dinut tauhid penggemarnya itu mung sedidik. Coba kalau ngajinya itu babakan jobone iku
Apalagi sapa sing pengen utange ndang mari, sapa sing pengen sugih, urusan lho sing teko Pak. Mbok apa maneh kiyaine wis kondang. Sak alun-alun gak muat ya. Tapi teko keterangane mulih ya ilang, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Senengane apa? Nggih. Guyon-guyonan. Makanya jeneng tak guyoni lewat iki. Ya gak jenuh. Kalau ya penak nyantai rokokan isok menikmati. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus ini mewakili suami saya mau nanya. Cik, monggo. Suami saya itu kalau habis sholat kan suka tidur. Tidur. Ngimpi Gus. Ngimpinya itu sekoyo-koyo mati ya gitu Gus. Ngoten. Tapi saweruh-rohe dhewe. Nggih. Wong liya kira saweruh tapi sing weruh mung weruh sing iso weruh anake sing paling cilik tok. Nggih. Lah iki dheweke bingung oke. Kok aku kok mati tapi ki aku reti iki rohku kuwi Gus. Ngoten nggih. Nggih. Matur suwun Gus. Nggih. Ketika saat si Salik berkholwat, dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah, itu bisa terjadi ketika saat sadar, itu bisa jadi terjadi ketika saat nggak sadar. Kalau nggak sadar, yang kusebut sebagai tidur terus muncul mimpi, itu adalah alam mukasyafah. Selagi masih berbahasa makhluk, setiap apa jenengan mimpi di situ pasti ada maksud Allah, arti tersendiri. Jadi nggak ada bedanya ketika jenengan masuk alam mukasyafah lewat tidur maupun tidak tidur, sama. Ketika jenengan khalwat dengan berbaring tapi nggak tidur, sadar posisi sampean belum tidur, sama artinya masuk di dalam alam mukasyafah. Apa yang diceritakan ibu tadi yang terjadi pada suami ngandung pengertian apa? Pertama, nek babakan mati berarti itu seruan Allah. Seruan apa? Seruan bahwasanya kita besok akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, wa anibu ila rabbikum, kembalilah lekas kau kepada Tuhanmu. Berarti apa? Kita diperintahkan Allah untuk selalu berzikir sirul asal dalam setiap aktivitas apapun semampunya. Mengapa di situ kok ya bisa melihat ruhnya sendiri atau anaknya yang terkecil? Ngeten nggih. Ngeten Pak Bu. Itu mengandung pengertian bahwasanya makrifat itu, bertemu itu, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku, itu namanya ahad. Artinya yang melihat Allah, yang merasakan mengimani Allah, ya sing diimani ya Allah. Jadi antara ruh, rasa, cahaya, hidup itu satu kesatuan. Artinya sudah tidak ada perbedaan. La farqa bainahum, tidak ada bedanya. Namanya ahad itu tunggal, tunggal itu enggak ada lain. Wah iki mangko wis sisuke dijaluk sisuke. Lagune Dani. Itu lagu aku ini, nah itu ahad itu ya, itu nanti wis sesuk ae dijaluk kono. Jadi pertama adalah seruan lekaslah kita kembali kepada Allah. Yang kedua maknanya itu menegaskan bahwasannya kalau sudah dimusyahadah itu antara yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku, yaitu wujud yang sejati. Wujud yang sejati, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku.
bahasa Quran disebut innani ana, yaitulah ana. Yang dimaksud aku yaiku dimudahno aku nih Allah. Ngoten nggih? Ada lagi, monggo. Oke. Monggo Pak E yang sebelah sana. Mic-nya di sana nggak ada. Ya di situ monggo. Mereka dereng mendapatkan mic ya. Ayo sing mendapatkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau namanya Abdul Hadi saking pojok akhirat. Pojok akhirat. Gimana kok daerah paling ler? Di enten kaitane gimana kok? Wau dan surat Yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum kan mriku sing sepindah terus kados pundi hukumipun wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jadi ten mriku termasuk neraka adalah tempatnya bagi orang yang sholat. Senajan ten mriku wonten keteranganen yurau tergantung pada niatipun. Kados pundi menawi tiyang ten mriku sing tarkus sholat. Sing kaping 3 nggih menika innad dina yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ten mriku sing nomor 3 ne. Sing nomor sekawan nggih menika ma'aso bakum min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min hasanatin famin nafsik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak iki jenenge Cristiano Ronaldo itu pelayune cepet. Pertama terkait surat Yasin, innama nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu dan seterusnya. Ini mengandung pengertian bahwasanya kalau boleh saya katakan jenengan iki lekaslah merasa menjadi patung. Sebab asalnya kita tidak ada, diadakan, asalnya kita mati, dihidupkan terus dimatikan, nanti dihidupkan kembali. Berarti posisi kita dalam sisi hakikat adalah lekaslah kita menuju kesadaran penuh kalau kita sesungguhnya itu adalah patung makhluk ini. Artinya semua apa yang terjadi pada diri kita nggak boleh kita akui. Harus kita sandarkan semua itu datangnya dari Allah. Yang pertama. Untuk yang kedua apa tadi? Lupa mboten kula catet. Miki dibeto Pak. Miki wis mlayu ah. Oh ya. Surat apa itu? Surat Wel ya. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaimana orang yang tarkus sholah? Iki Pak. Saya mandangnya itu dua sudut pandang jawaban ini.
Sahun di situ, lalai di situ, maksudnya kacamata syariat itu ini. Ketika waktu itu sudah datang, contoh waktu duhur datang, oleh karena kita repot urusan ini urusan ngunu, ningati dibisiin kok ae dhisik, rekno marikan dulu, selesaikan sudahi dulu pekerjaanmu. Oke, kita menganut bisikan dalam hati. Kita selesaikan pekerjaan kita atau perbuatan itu sampai habis waktu. Ini yang dimaksud lalai di situ miturut kacamata syariat. Akhirnya duhurnya hilang. Tapi kalau saya memandang dari kacamata hakikat, malah lebih ke dalam lagi. Walaupun kau sudah melakukan duhur tepat waktu, tapi hatimu lalai dari Allah. Artinya lalai, nggak sadar. Kalau berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu, itu hanya karena Allah yang menggerakkan. Akhirnya hati kita sadare iku rumongso diri kita yang bisa melakukan. Ujung-ujungnya kita akan mengakui sholat itu sholat kita. Ini lalai. Inilah yang dimaksud sahun. Sehingga apa imbasnya? Mutu akibat jenengan sholat seperti itu nggak ada, membekas dalam hati. Nggak ada. Ini maksudnya sahun. Jadi yang maksudnya lalai di situ hati, bukan jasmani. Hati kita. Ketika saat sholat hati kita lalai pada Allah yang menggerakkan di situ, apalagi di luar aktivitas tambah muda nemen, karena kita belum masuk di dalam dinut tauhid, Bapak Ibu. Udah, pertanyaan di situ bagaimana mereka yang tarkus sholat? Apa sih maknanya tarkus sholat itu? Tarku meninggalkan sholat ing sholat. Aku yakin pertanyaan Bapak itu tadi adalah tarkus sholat fi waktiha, di dalam waktu yang wajibkan. Meninggalkan sholat 5 waktu itu loh, sing dimaksud mesti ngonten. Nyun sewu. Kalau yang dimaksud meninggalkan secara fisik sholat 5 waktu, terus diri jenengan ini maksudnya gak ngaku-ngaku kalau diri jenengan, dikarenakan posisi sampean itu ada di Majedubun, yang nggak bisa dihukumi, Pak. Nggak bisa dihukumi. Bagaimana jenengan iku bisa menghukumi wong gendeng? Orang gendeng lah nggak bisa dihukumi toh. Majedub itu mboten saged. Tapi wajib orang makrifat itu meninggalkan sholat itu wajib. Maksudnya wajib gimana? Meninggalkan ngaku-ngaku dirinya yang sholat itu loh, wajib, bukan sholateku yang bukan. Meninggalkan ngaku-ngaku kalau dirinya yang sholat itu wajib bagi orang-orang yang sudah makrifat dateng Gusti. Paham no mboten jenengan? Oke, engko tafsirane engko gak paham, wis gak usah nang masjid. Keliru sampean. Wajib ninggalno ngaku-ngaku kalau dirinya yang sholat, walaupun jasmaniye iku nglakoni sholat. Lho ngoten lho. Wong makrifat iku ana loro. Ana sing wasilun, ana sing majedubun.
Sing majedubun ya mesti secara fisik tinggalkan. Tapi bagaimana kita bisa menghukumi? Syariat tidak bisa menghukumi. Kalau dia salah nggak bisa. Kecuali wasilun. Lah beda mana? Nek wasilun nggak mungkin dia itu tinggalkan. Nggak mungkin. Secara fisik tinggalkan nggak. Cuman secara rohaniah dia tinggalkan. Nggak ngaku kalau dirinya yang melakukan. Paham ya? Oke, itu sing nomor 2. Sing nomor 3, aku lali. Nopo? Sampai 4 kok prasaku mau dia. Monggo Pak. Sing tanya yo lali. Oh, sampai ngiling-ngiling Pak. Inna dina yuridu bikumul yusra. Inna dina Yuridu bikumul yusra. yuridu bikumul Yusra. nggih, terus Wala yuridu bikumul usra. ngoten nggih, sampun nggih. Wong sugih iku asale nggih melarat. Oleh isok sugih soro dhisik. Ngabut gawe. Gak ngerti isuk, gak ngerti awan, gak ngerti bengi, ndas digawe dengkul, dengkul digawe ndas. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Jadi perkara sing penak datangnya itu tidak bim salabim. Niki kinayah tasian. Iki si isyarah. Tekone sugih iku yo dilewati soro dhisik. Jenengan pingin sampai nuju kebenaran hati yang hakiki. Enak-enak wong do turu jenengan melek. Berangkat nang tirta ngaji. Enak-enak sing liya ning omah kelon nambek bojone kemanten anyar, berangkat ngaji. Sorok. Hanya satu untuk mendapatkan satu kefahaman. Dengan kefahaman itu untuk bisa laku dengan benar. Kalau sudah laku dengan benar untuk menuju keistiqomahan wusul datang Allah. Sorok. Sesungguhnya agama yang dianggap asing, yaitu itu. Nanti juga perkara yang dianggap asing inilah, dimohon maaf, kebenaran di mata Allah. Dinu tauhid itu dianggap asing, Pak. Pelajaran asing. Padahal munculnya syariat itu dari hakikat. Munculnya Muhammad itu dari Nur Muhammad. Munculnya jasad itu dari ruh. Coba bopo biung ungkrep ora enek Nur Muhammad, ora enek roe, dadi ya wujud dohir. Ora dadi. Mana keindahan? Ada kurungan manuk tapi gak ono manuke. Yo gak ngoceh. Gak ketemu. Mohon maaf datangnya memang seperti asing, Pak. Tapi itulah yang mahal. Nyun sewu, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam yang mana? Inilah yang kumaksud al-Islam adalah pasrah diri Anda pada Tuhan. Itulah sesungguhnya. Wa aslimu lahu. Siapa yang bisa pasrah terhadap Tuhannya, itulah Islam yang sempurna. Pasrah itu jalannya lewat dinul tauhid. Mendidik hati sampean untuk mengesahkan pada Allah. Jadi untuk mencapai keislaman yang kafah, untuk kita mendapatkan sesuatu yang di mata Allah itu benar, dilewati kita lewat proses di mana kita jatuh bangun. Cara Nabi Adam isok ketemu Gusti Allah
bingung dhisik, ketemu lentang jari Gusti Allah bingung, terus lentange gak ono bulan, bulane gak ono matahari, wis kebingungan. Masa-masa bingung koyok ngeten iki terjadi pada setiap diri kita sebagai manusia. Artinya belum ketemu Allah yang sebenarnya. Tapi ketika saat ini wajah tu wajia, jenengan masuk dalam kebenaran yang hakiki yang tidak bisa diganggu gugat dari segi manapun, disalahkan dari segi manapun tidak bisa, maka disitulah jenengan itu yang disebut sebagai orang yang sudah tahu, sudah bertemu. Sama jenengan kesini ada yang sudah tahu tempatnya, ada yang tidak. Yang belum tadi nggak bingung sih ya. Di mana ya? Alamatnya ini. Saya bingung. Tapi bagi mereka yang sudah sering kesini, nggak ada kebingungan walaupun belum nyampe di sini. Tapi ketika saat bingung sampai ikut sampean, alami terus menerus, maka jatuhlah kalau sudah di sini nggak ada bingung. Boleh ketemu bidua ngoten nggih. Wis niku Pak nggih, dadi agama yang diasingkan ini oleh umat manusia pada umumnya itu akan muncul kebenaran. Itulah dinut tauhid. Nggih. Terus ada yang keempat tadi. Yang apa? Halo. Perasaku 4. Oh ya, nanti diselingi yang lainnya. Barangkali ada. Terima kasih Pak Kiai atas wekdalipun. Nggih. Niki enten pertanyaan titipan Pak Kiai. Nggih. Piyambakipun badhe nyampeaken katose boten saged, Boten penak. Nggih. Nggih, monggo. Pengalaman kula pribadi utawi kebanyakan tiang dalam melaksanakan sholat itu seperti yang diajarkan ketika kita masih TK, pelajaran di MI. Nah itu ya yang selama ini sudah kita laksanakan. Ada bedakah di antara kalangan ahli ma'rifat dengan ahli hakikat, dan itu yang kita lakukan sholat itu apakah itu termasuk ahli syariat atau apa, itu kita juga tidak tahu. Yang jelas ada bedakah dalam pelaksanaan sholat antara ahlu syariat, ahlul ma'rifat, dan ahlu hakikat. Kemudian setelah kita masuk di kalangan, katakanlah kita sudah biat kepada Hadratus Syekh Yai Muhlason, niki apakah masih perlu syariat itu ada atau bisa masih dilaksanakan? Iku matur nuwun. Oh sing kaping 3 tiang tugas tukang parkir. Tentu resiko tanggung jawab njogo mobil atau njogo kendaraannya tentu yang diutamakan. Kalau toh itu harus meninggalkan sholat, bolehkah atau bagaimana cara niate ninggal sholat bagi orang-orang yang profesinya tukang parkir? Matur suwun. Sampun. Bun. Apakah ada perbedaan sholatnya orang syariat, hakikat, makrifat? Kalau secara fisik itu enggak ada perbedaan. Yang berbeda itu secara ruhaniah. Ini yang beda. Ingat,
manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Sekali lagi, manusia disebut manusia itu tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Berkenaan dengan masalah sholat, Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238 terkait sholatnya orang syariat, orang hakikat dan makrifat. Hafidu dong reksa sira kabeh jagalah alas sholawati ay al maktubah, sholat 5 waktu. Berarti maksudnya sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dilakukan jasmani. Baik orang syariat, orang torikoh, orang hakikat, makrifat, sing wasilun memang secara fisik nggak ada perbedaan. Kalau duhur papat, ya papat. Kalau asar papat, ya asar papat, ya papat, hitungan jasmani. Berhubung pertanyaannya apakah ada perbedaan? Ada dari sisi ruhaniyah. Wis diakoni opo enggak? Jujur opo munafik kita? Ketika kita masih ada di kondisi kelas syariah, siapapun kita, ruhaniyah kita itu tidak menghadap terhadap Allah. Nggak bisa. Karena terbelenggu oleh nafsu, akhirnya nggak bisa menghadiri panggilan Allah untuk bertemu Allah. Sama, saya ada di Mojokerto, saya dirantai oleh Pak Lurah, nggak bisa hari ini ke Pekalongan, nggak bisa. Selama belum dilepas rantainya. Makanya jangan heran kita itu selalu ingat apa kebiasaan kita. Kebiasaan kita ya tatkala ngutangi duit mana ya eling mana bahkan saeling putune bisa. Seperti itulah kita. Kalau ini ditarik ning hakikat, nyun sewu, salate orang hakikat. Diteruskan Pak ayat itu. Hafidu ala sholawah. Yang kedua, wassolatil wusta. Kita tidak sadar, Pak. Ada wassolatil wusta, sholat yang dilakukan ruhaniyah. Inilah yang dimaksud ilmu sejati itu sholat daim. Keterangan di situ sholat daim itu 24 jam. Sedina suwengi. Tidak melihat aktivitas jasmani, ruhani. Kalau yang dimaksud orang hakikat belum makrifat, itu duduknya di muraqabah, masih ada 2. Ketika saat dia itu sholat, ruhaniyahnya itu masih merasa dirinya olehnya bisa berdiri rukuk sujud, itu karena ada Allah yang menggerakkan, mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Masih ada 2. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Iki orang hakikat yang masih ada di muraqabah. Belum di makrifat. Hakikat itu apa sih tujuan?
Laksana sampean dari rumah syariat sampean apa? Tumpaan syariat sepeda. Torikohnya apa? Jalan, daratan, aspal. Tujuannya apa? Hakikatnya apa tujuan? Ngaji. Iki sudah paham, tapi belum nyampe di sini. Sudah benar tujuannya, tapi belum ketemu. Masih ada dua. Kita yang merasa mengimani dan Allah yang kita imani. Kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Muraqabah. Dan ini prosesnya Pak, memang prosesnya. Sedangkan sholatnya ahli makrifat sudah sampai di sini, bagaimana? Beda lagi. Waktu sholat, keakuan diri yang digerakkan sudah tidak ada. Keakuan yang menggerakkan yaitu Allah sudah tidak ada. Yang ada adalah innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku, wa aqimis sholah, tegakkanlah sholah, lidzikri semata-mata untuk ingat padaku. Berarti munculnya orang yang makrifat waktu sholat hatinya akunya Allah. Beda. Yang membedakan itu ruhaniyah Pak. Kalau jasmaniyah sama. Tapi perlu diingat, orang yang hakikat saat berjalan di muraqabah menuju musyahadah makrifat, terkadang dohiri sholate ya keliru kabeh. Duhur 4 dadi 10. Artinya kita lupa tentang hitungan rokaat. Karena asyiknya Anda bermuhadasah, berbicara dengan Allah, akhirnya lalai hitungan rokaat. Jangan heran, tapi umpama ngoten aku pesen mung situ, ojo dadi imam. Nek nang masjid musola jangan jadi imam. Nanti sim bingung iku makmume. Subhanallah, balik makmume ngoten. Lah sampean kadung asyik dengan Allah, wis ibu kita dia makmum babalah 10 awakmu dewi ngoten. Lu jangan heran apakah ini salah? Enggak, iki proses jenengan memang enggak apa-apa. Inilah wassolatil wusta, sholat yang ada kaitannya dengan roh jenengan. Sholatil ruh iku 24 jam. Urusan aktivitas jasad iki apapun monggo terserah. Tapi ruhaniyah sampean iku di situ ini wajah hiya. Inilah Pak yang disebut sholat daim. Illal musallin alladzina fi sholatihim dangimun. Sholat sing langgeng. Ya ini hanya bisa dilakukan dan terjadi pada ruhaniyah seseorang yang seseorang itu sudah sampai pada tingkatan makrifat ini. Jadi waktu nising ya sholat ruhaniyah, ngombe ya ruhaniyah sholat. Jelasno ruhaniyah, ojo ngomong ini aku masih nising ya sholat. Wah, orang yang syariat kita itu gak paham. Sebab definisi sholat miturut syariat, awalu takbir wa akhiru salam. Bisalam. Diawali takbir, dipungkasi salam. Lah sholat secara ruhaniyah apa? Ya ini anibudullaha wajtanibut togut. Bentuk ini wajah tu wajiyah ada di sini.
Wes, selanjutnya perlukah orang yang seperti itu tinggalkan syariat? Si jenengan selagi ning donya si butuh mangan enggak? Lah mangan iku syariat. Ngombe iku ngelmu ngombe iku syariat. Lah nama makan, nama minum, nama aktivitas apapun, mulai sholat atau apapun, iku nama itu toriko. Toriko. Lah hakikatnya tujuanmu mangan lapo, tujuanmu ngombe lapo. Beda wong syariat dengan wong makrifat beda. Wong syariat mangan yo ngilangi dahak, ngombe mangan ngilangi dahaga kuali, mangan ngilangi lapar, ngombe ngilangi nyambut gawe golek Nah. Beda wong ahli makrifat beda. Apa? Liak budun, hanya menyembah. Iku bahasanya ruhaniyah. Hakikatnya tujuannya adalah bertemu Allah. Lah Allah di situ. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, disitulah ada wajah Allah. Artinya apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, di situ ada Allah. Lah ahli makrifat iku madhep nang Allah. Akhirnya nggak ada unsur duniawiyah di situ secara rohania. Ikulah wassolatil wusta. Akhirnya terusnya wakumu, tegakkan lillahi karena Allah, qanitin khali khusuk. Lakukan ini dengan khusuk, dengan lakukan terus menerus istiqomah hal ini dengan khusuk. Lah ini bisa dilakukan apabila rohaniyahmu yo ikut salat. Pertanyaannya, apakah perlu ninggal syariat? Nek sing dimaksud syariat ini rohaniyah tinggalkan wajib. Karena rohaniyah harus lepas dari syariat. Nek jasmania enggak iso. Sebab ruhaniyah jenengan sudah lepas dari kurungan, ketemu dengan Allah, nek jasmania mboten saged, tidak bisa. Lah makan iku ya syariat. Minum ya syariat, kerja ya syariat. Berhubung jenengan sistem wasilun, tarku syariah iku batesi ono ruhaniyah jenengan harus tinggalkan togut niki, wastanibu togut, karena Anda sudah terlepas dari togut, ketemu Allah. Contoh tak kasih tahu paribasane, jenengan tadi syariati kesini sepedahan, ya toh, torikoi jalan. Hakikatnya tujuannya jenengan ngaji. Kalau sudah sampai di sini, ini makrifat, syariatmu manganti sepedai. Mosok melebur ini lah, mboten toh? Diparkir. Itu artinya ruhaniyahmu itu kalau yang dimaksud tinggal syariat wajib. Karena sudah di makrifat. Wajib. Kalau jasmaniyahmu, mohon maaf, gak bisa. Karena apa? Karena jasmaniyahmu masih ada tanggungan kewajiban di dunia. Ada kewajiban di dunia. Jenengan apalagi yang sudah nikah punya anak. Namanya syariat nyambut gawe wajib. Beda Pak kalau kita sistemnya sistem majdubun pada Allah. Nah ini sebab kita masuk di dalam zona wong gila. Ninggalno mergawe ini kerjanya, meninggalkan anak dan istri.
Kalau orang yang seperti ini sudah tinggalkan, manakala istrinya dicucuk disosor bebek, ya gak ono muring-muring. Enggak ada muring-muring karena dia gila, paham nggih? Kalau jenengan ngomongin majadubun, nek istrimu, suamimu ditotol apa dicucuk petek kok sik muring-muring, gak pantes ono majadubun, paham maksud kula? Jadi kalau di majadubun itu di situ, Pak. Istri itu disosor banyak, saking gede nih, katut banyak, akhirnya streaming minggat, kuwi yo gak susah, malah matur suwun gak ngingoni. Nah, jenengan di PHK yo gitu gak susah, malah matur suwun. Nah, jenenge wong gila loh, Pak. Wong kesadaran akal tidak difungsikan Allah tentang dunia, apalagi kesadaran rohania terhadap dunia, lepas wis. Laksana seperti orang tidur, wis lali saya itu pakai baju apa ya wis lali. Orang tidur loh, Pak. Orang tidur dikasih apa-apa lah nggak mau, nggak dimakan. Pak D, iki ono rawon, ya gak dimakan karena orang coba kasihkan yang nggak tidur. Bapak Ibu, jadi di sini melihat ya. Jadi saya sendiri itu memberikan sistem wasilun secara ruhaniyah, hatimu wajib tinggalkan selain Allah. Tapi secara jasmaniah tidak bisa. Yang kedua, tinggalkan syariat. Tukang parkir saking sibuke akhirnya meninggalkan sholat. Yang dimaksud sholat ini secara syariat atau secara hakikat? Ini jawabannya ada dua. Sekarang kita bahas secara syariat dulu. Tukang parkir dia itu waktu duhur saking sibuk-sibuknya akhirnya dia meninggalkan duhuri. Terus bagaimana ini? Kayak gitu toh? Ya tinggal jawabnya dari mana saya. Kalau jawaban saya, kalau secara hakikat, kalau secara syariat tetap salah. Syariat loh nggih. Karena itu hafidu ala sholawah, wajib itu dilakukan bila mana Anda ini posisinya ada di wasilun. Tatkala saya tarik dari sisi hakikat, sholat iki maksudnya apa? Hakikat berarti ruhaniyah, berarti tidak dikawiti dikawiti takbir, dipungkasi salam, enggak. Jatuhnya ruhaniyah pada Allah. Inni wajjahtu ya, jikalau tukang parkir itu ruhaniyahnya itu mohon maaf, dia itu selalu menghadapkan wajah ruhaniyah pada Allah di dalam pekerjaan parkir itu, sehingga dia sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan, tetapi akunya Allah. Beda lagi niki pembahasannya, Pak. Tidak bisa kita salahkan ketika dia tinggalkan sholat, karena dia itu posisi dalam keadaan majdub. Tidak bisa kita salahkan, kecuali dia posisi di situ keadaan wasil. Wasil itu adalah baik ruhaniyah ataupun jasmaniyah. Secara ruhaniyah dilalaikan dari selain Allah, tapi akal ini masih sambung dengan urusan duniawi ya. Beda, mesti dheweke akan melakukan sholat secara syariat. Ruhaniyah apalagi dia terus melakukan sholat secara hakikat. Tergantung kita pada saat itu, si tukang parkir dijadabkan, dimajedubkan Allah atau diwasilkan Allah pada saat itu. Tinggal posisinya dia. Bisa jadi
sekarang dimajedubkan, nanti asar wasilunkan. Itu urusan Allah. Bisa jadi hal itu terjadi seperti itu. Jadi majedub itu tidak hanya 24 jam. Kadang dimajedubno, kadang diwasilno. Lihat posisi jenengan. Tanda kalau sampai diwasilunkan, akal sampai iki masih bisa berfungsi dengan urusan-urusan selain Gusti. Tapi hati tidak bisa. Hati hanya illa liya'budun. Hati hanya ini wajah wajah, selalu mengarahkan hatinya pada hidup di dalam maupun di luar dirinya. Berarti tarkus sholah anggene ing miturut wong tukang parkir itu di mana? Kalau diletakkan di majedub nggak bisa kita salahkan. Kalau diletakkan wasilun pasti dia juga akan melakukan. Nggak mungkin dia itu menjalankan. Nggak mungkin dia tinggalkan. Sekalipun mohon maaf hanya lihurmatil waktu, ya dah. Oleh karena memang dia itu menunggu parkir tanggung jawabnya gede, dihormatil waktu dia lakukan. Dihormatil waktu itu sakit sampai melakukan. Aku niat sholat duhur, dihormati waktu lillahi ta'ala. Jadi sampai melakukan mau coba TK. Betul kenapa? Karena menjaga tanggung jawab. Lagi. Pun awal sampai akhir, bila badah ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam hati jenengan, kula nyuwun agung pangapunten. Akhir kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.